Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana Paulus memberitahu kepada orang-orang di Tesalonika, ya, gereja di Tesalonika, supaya Allah damai sejahtera menguduskan kaum saleh di Tesalonika, ya, seluruhnya. Kemudian supaya kaum saleh di Tesalonika, roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, saudara-saudari, kalau kita membaca manusia rohani, kita perlu punya satu pandangan. Tuhan, ketika saya membaca ini, saya punya pengalaman apa? Roh, jiwa, dan tubuh saya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sangat baik saudara-saudari ketika saudara-saudari membacanya, punya satu doa yang demikian. Tuhan, aku tidak mau ini hanya menjadi analisa saya atau analisa kebenaran saja, tetapi saya mau ini menjadi pengalaman bagi saya, dan saya benar-benar bisa menjadi manusia rohani di hadapan Tuhan, ya. Baik. Nah, saudara-saudari, kita beberapa waktu ini di bagian yang kedua itu kita membicarakan mengenai jiwa. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, ya. Secara garis besar, yaitu pikiran, emosi, dan tekad. Pikiran adalah organ untuk berpikir, fisik itu otak, psikis itu pikiran. Waktu itu saudara Kenny ya sempat membahas mengenai ini. Kemudian emosi, organ untuk mengasihi, membenci, ada sedih, ada sukacita. Kemudian tekad, organ untuk mengambil keputusan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas banyak mengenai emosi dan juga tekad, ya. Jadi bagian ini dalam penerapannya bagaimana, ya. Semoga melalui persekutuan malam ini kita bisa mengenalnya dan punya pengalaman dan satu doa Tuhan bisa menanggulangi emosi tekad kita, sehingga kita benar-benar punya emosi dan tekad yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, baik. Nah, saudara-saudari, ada 3 aspek dari fungsi emosi yang bisa kita lihat, ya, melalui buku ini, yaitu yang pertama, emosi itu membuat kita bisa memiliki cinta kasih, ya, entah terhadap Allah, terhadap manusia, orang-orang di sekitar kita, bahkan terhadap benda, ya, dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua, emosi ini akhirnya bisa juga memberikan satu keinginan di atas diri kita manusia. Nah, yang ketiga, emosi ini juga erat kaitannya dengan perasaan. Nah, saudara, kita memberitahu bahwa sebagai orang Kristen, kalau kita dapat mengatasi ketiga aspek ini di dalam cinta kasih kita, keinginan, dan perasaan kita, maka kita bisa masuk ke dalam kehidupan rohani yang murni. Jadi, saudara-saudari, boleh kita berdoa, Tuhan, aku mau masuk ke dalam kehidupan rohani yang murni. Dapatkanlah aku, Tuhan, supaya aku bisa mengatasi cinta kasih-Ku. Cinta kasih-Ku ini adalah cinta kasih yang berdasarkan Allah, bukan berdasarkan diriku sendiri. Keinginanku juga bukan berdasarkan keinginanku sendiri, tapi juga adalah keinginan. Perasaanku bukan perasaanku sendiri, tapi juga adalah perasaanku. Ya, jadi, saudara-saudari, kita boleh punya satu doa yang demikian. Kita perlu punya kasih yang berasal daripada Tuhan, keinginan yang berasal daripada Tuhan, dan perasaan yang berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, bagaimana penerapannya? Melalui buku ini kita bisa melihat, ya, bahwa kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dapat mengatasi emosi kita, kita harus membawa emosi kita ini ke atas salib. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Jadi kita mau menerima Roh Kudus sebagai Tuhan atas segala sesuatu, dan kalau kita punya kehidupan yang demikian, kita pasti dapat terhindar dari hidup yang naik turun. Jadi saudara-saudari, kalau kita menjadi orang Kristen yang
hanya hidup berdasarkan emosinya sendiri, kita akan sangat mudah naik dan turun. Kadang bersemangat, kadang lemah ya. Jadi hidupnya ini mungkin bisa dikatakan seperti roller coaster ya. Naik, menggebu-gebu. Wah, hari ini saya sangat mengasihi Tuhan. Saya mau membaca Alkitab langsung 10 pasal. Tapi setelah itu baru 1 hari, 2 hari, segera ada banyak masalah dan sebagainya. Lalu gak baca Alkitab selama 1 tahun ya. Jadi begitu naik turunnya. Semoga saudara-saudari melalui persekutuan kita malam ini kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mau punya kehidupan orang Kristen yang roller coaster, naik turun. Aku mau hari demi hari tidak hidup terbawa oleh emosiku sendiri. Aku mau emosiku dibawa ke atas salib, benar-benar dimatikan oleh Roh Kudus, dan aku bisa mengambil Tuhanku sebagai segala sesuatuku, sebagai yang terutama di dalam kehidupanku. Baik, nah saudara-saudari, di buku ini dikatakan hari ini kita perlu menjadi orang Kristen yang berjalan menurut Roh. Mengapa? Karena Roh ini memiliki perasaan. Ya. Jadi Roh manusia yang sudah berbaur dengan Roh Allah yang kemarin kita singgung ya, memiliki perasaan yang sangat lembut, sangat lembut, halus, juga peka ya. Dan ketenangan total dari emosi ini merupakan syarat untuk berjalan menurut Roh. Jadi minggu lalu kita di dalam kitab Roma ya kita berkata hiduplah oleh Roh ya kan, atau dalam bahasa Yunaninya sebenarnya juga mengacu kepada berjalan menurut Roh ya. Kemudian jika kita tidak dapat menjaga bimbingan dari Roh kita, dengan sendirinya kita berjalan menurut gerakan emosi kita. Jadi semoga saudara-saudari kita bisa punya kehidupan yang berjalan menurut Roh, yaitu apa? Punya ketenangan total dari emosi ya. Kita mau hari demi hari mengikuti perasaan Roh yang lembut, halus dan peka di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya kehidupan yang demikian. Jadi saudara-saudari, Anda boleh berdoa, Tuhan, bahwa aku bisa berjalan menurut Roh, aku bisa mengenal perasaan Roh itu, aku bisa tenang di dalam emosi, ya kan? Kemudian akhirnya aku berjalan menurut bimbingan dari Roh itu. Nah, saudara-saudari, ciri khas orang Kristen yang rohani adalah mereka memiliki keadaan yang tidak tergoyahkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalkan kita hidup berdasarkan emosi, wah mungkin dapat untung, dapat hal yang menggembirakan dan sebagainya, kita sangat membara di hadapan Tuhan. Tapi ada kalanya hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada yang begitu baik atau buruk, ya biasa-biasa saja. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan, mengejar Tuhan, atau tidak? Keadaan kita sangat-sangat penuh dengan tekanan, penuh dengan derita selama pandemi ini ya. Wah, kalau sudah menerapkan segala macam ya protokol kesehatan, tetap terkena misalkan penyakit COVID dan sebagainya. Bagaimana keadaan kita ketika kita menghadapi ini ya? Apakah kita mulai goyah? Wah, Tuhan ini tidak sayang. Saya baru-baru ini menikmati kitab Ayub ya. Ayub sangat beribadah dan sebagainya. Tetapi Tuhan izinkan si iblis Satan itu untuk mencobai Ayub. Ya kan? Ayub kena penderitaan, hartanya, peternaknya dan anaknya diambil. Ya kan? Kemudian tubuhnya juga sakit, kena bara. Terhadap keadaan yang demikian, bagaimana? Apakah mengeluh, mencari tahu Tuhan maksudmu apa? Nah, kemudian teman-temannya Ayub malah mengatakan Ayub pasti ada salah, ini adalah dihukum, dihakimi oleh Allah ya. Padahal bukan hal yang demikian. Nah, saudara-saudari, kiranya kita menjadi orang Kristen yang rohani, keadaan baik atau buruk, kondisi yang terasa
enak atau terasa tidak enak. Saudara-saudari, orang Kristen yang rohani dalam berbagai macam kondisi keadaan dia tidak tergoyahkan. Kita bisa lihat Paulus ya. Paulus ketika di dalam penjara dia bisa menulis kitab Filipi ya. Jadi waktu dia di penjara di Roma, dia menulis kepada orang-orang di Filipi, dan kita banyak tahu ya kitab Filipi khususnya pasal 4 ya kan. Di sana dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Jadi keadaan Paulus apapun ya, ketika dia biasa atau ketika dia bahkan di dalam penjara, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam penjara dia bisa bernyanyi ya, sampai belenggu-belenggu itu terlepaskan dan dia bisa mendapatkan kepala penjara di sana. Ya, semoga kita punya doa demikian ya Tuhan, aku mau punya ciri khas ini, menjadi orang Kristen yang rohani. Keadaan bagaimanapun, aku tidak tergoyahkan. Jadi orang Kristen yang rohani dia tidak rentan terpengaruh oleh peraturan, gerakan, dan rangsangan dari luar. Dan dia menolak melakukan apa yang bisa merangsang emosinya. Jadi saudara-saudari, seringkali dalam pengalaman kita mencobai diri kita ya. Contoh ya, misalkan apa namanya, hari ini semarak ya untuk yang laki-laki main handphone misalkan ya. Coba-cobalah untuk lepas jenak kepenatan ya kan. Begitu sudah install games, mulai mainkan, terangsang, akhirnya susah meninggalkan hal itu ya. Cobalah nonton sebentar, keterusan ya. Nah, orang Kristen yang rohani dia bisa menolak melakukan apa saja yang merangsang emosinya ya. Jadi kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, kiranya aku bisa menolak segala sesuatu yang bisa merangsang emosiku ya. Aku bisa menang terhadap hal ini ya. Atau kadang-kadang ya, dalam kehidupan ini ada yang suka ya kalau misalkan dalam kehidupan ini dipuji ya. Kalau dipuji, wah rasanya bangga sekali. Atau kalau diejek, wah langsung rasanya marah, dengki, jengkel ya, rasa tidak enak. Semoga saudara-saudari kita bersama-sama sebagai orang Kristen yang rohani, kita bisa menolak. Kita hanya bisa berkata ketika dipuji, kita bisa berkata ya itu dalam mulia hanya daripada Tuhan. Ketika diejek, kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Jadi ini tidak mempengaruhi kita. Jadi, nah saudara-saudari, orang Kristen yang rohani di dalam apa yang dia lakukan dan kerjakan, dia pasti penuh dengan hayat Allah. Dia bisa menghasilkan buah, dia bisa menyalurkan hayat Allah. Ya, seperti tadi yang saya katakan Paulus, pekerjaannya penuh dengan hayat, makanya dia bisa mendapatkan orang ya. Nah, kiranya kita punya doa yang demikian. Saya mau seperti Paulus hari ini, saya mau punya pekerjaan yang menghasilkan hayat. Tuhan, biarlah keadaan saya tidak tergoncangkan, saya tidak rentan terpengaruh, saya mau menolak yang merangsang emosi saya. Oke. Nah, saudara-saudari, orang Kristen yang jiwani adalah orang Kristen yang labil, ya. Pekerjaannya rapuh. Jadi banyak ya, mungkin berdasarkan kefasihannya bicara untuk membuat orang itu menangis, sehingga mau bertobat ya kan, dan sebagainya. Tetapi kalau hanya mempengaruhi emosinya, jiwanya sesaat, saudara-saudari, maka buah itu menjadi buah yang tidak sejati. Sebentar saja ya, langsung rapuh, tidak menjadi buah yang tetap. Orang yang jiwa dipenuhi dengan emosi tidak dapat menyalurkan hayat, dan selalu mencari kesenangan dan menghibur diri sendiri. Jadi semoga ini menjadi peringatan kita, kiranya kita tidak menjadi orang yang labil, kemudian kita mempunyai buah yang sejati, yang tetap ya. Jadi kita memberitakan Injil tidak berdasarkan kefasihan kita, mempengaruhi emosi seseorang,
ya, melainkan kita mau bersandar kepada Tuhan, menyalurkan hayat, dan akhirnya Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. Kita tidak mencari kesenangan dan menghibur sendiri. Baik, kemudian saudara-saudari, penggunaan yang wajar dari emosi yang perlu kita kejar ya, yaitu kita menyatakan roh yang mengasihi. Kita bisa mengasihi apa yang dikasihi Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kita menjadi orang yang lembut, simpatik, berbelas kasihan, dan bekasih. Jadi hari ini kita boleh punya satu doa, Tuhan, kiranya emosiku emosi yang dipenuhi dengan roh, sehingga saya mengasihi apa yang Allah kasihi, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jadi kadang-kadang dalam memberitakan Injil atau di dalam kita bersosialisasi di sekeliling kita, ya kan, kalau orang ini sehobi dengan saya, sewarna kulit dengan saya, sesuku dengan saya, wah saya enak nih, langsung nyambung dan sebagainya ya. Ini saya bisa kasihi. Tapi kalau dia berbeda, suku, bahasa, kulit dan sebagainya, wah saya tidak bisa kasihi. Tidak. Ya, kita mau, karena kita punya emosi yang dipenuhi dengan Tuhan, kita bisa mengasihi apa yang Allah kasih. Saya tidak mempedulikan sukunya, bangsanya, warna kulitnya, saya tetap mengasihi seperti Allah mengasihi dia. Kemudian membenci apa yang Allah benci. Kemudian ketika kita berkontak dengan orang, bahkan terhadap musuh kita, ya yang mengejek kita mungkin ya dan sebagainya, entah kenapa kita ada tenaga kekuatan menahan, ya, sabar terhadapnya, penuh dengan kelembutan, bahkan bersimpatik. Ada orang mengejek, kita mendoakannya, ya kan, bukan supaya dia kena karma dan sebagainya, supaya dia beroleh selamat misalkan dan sebagainya. Dan Allah akhirnya membuat yang pengejek itu terkesima, ya, kok orang ini beda ya, akhirnya mereka bisa beroleh selamat ya. Saya punya pengalaman yang demikian ya. Moga saudara-saudara kita juga demikian ya. Orang yang dulunya memusuhi kita, mengejek-ejek kita, karena kita berbeda, wah dia justru beroleh selamat karena teladan kesaksian yang berasal daripada kita. Ya, jadi moga kita demikian ya, penuh dengan belas kasihan dan pengasih. Ya, kita moga menjadi orang Kristen yang penuh dengan berkat, ya bukan mengutuki orang-orang dan sebagainya ya. Baik, kemudian saudara-saudari, maaf ya. Oke. Kemudian saudara-saudari, di dalam buku ini kita bisa melihat bahwa Allah mau kita sebagai orang Kristen taat kepada Allah di dalam hal kasih. Dan untuk hal ini kita perlu banyak mempersembahkan diri kita ya. Kita mau punya kehidupan yang berkonsentrasi. Kita mau menjadikan Tuhan sehingga Tuhan memiliki tempat yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Jadi hari demi hari kita boleh punya kehidupan yang mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kau mengasihi dia, saya mau mengasihi, saya mau taat kepadamu. Demikian. Nah, saudara-saudari, di Matius pasal 22 ayat 37, di sana Tuhan berkata ya, supaya kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Jadi inilah yang Allah kehendaki, kita mengasihi dengan segenap. Segenap artinya dengan seluruh bagian yang ada pada setiap diri kita ya. Kemudian pemazmur Asaf juga memberitahu ya, dia bertanya, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ya. Jadi saudara-saudari, kalau misalkan ada waktu, saudara-saudari boleh membaca biografi saudara Watchmeni yang menulis buku Manusia Rohani ini ya. Ayat Mazmur ini sangat-sangat membantu pertumbuhan kerohanian dari
saudara kita, saudara muslim. Ya, jadi waktu dia membaca ayat ini, ya, dia tidak bisa mengatakan hal ini. Mengapa? Karena ada satu orang yang dia kasihi, ya. Jadi temannya, saudari gitu ya, perempuan, uh, dia sangat menyukainya, ya. Dan tapi teman wanitanya ini belum percaya kepada Tuhan, dan pemazmur ini seolah-olah berbicara kepada saudara kita Wasmeni, uh, apakah kamu mengasihi dia atau mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, saudara Wasmeni itu punya perasaan dia harus bisa meninggalkan. Dia banyak berdoa, banyak bergumul, dan akhirnya dia bisa melepaskannya, ya. Dan saat itu kerohaniannya bertambah, ya. Dan oleh kedaulatan Tuhan, kalau kita baca, ya, justru ketika dia menolak, kemudian teman perempuannya ini tetap, ya, mengasihi saudara kita. Kemudian entah kenapa Tuhan atur, ya, dia percaya Tuhan, beroleh selamat, dan akhirnya menikah dengan saudara Usmeninya. Jadi cerita yang sangat baik, ya. Jadi hari ini di buku yang nanti saudara akan baca, saudara kita memberitahu seringkali hubungan terhadap lawan jenis, hubungan terhadap orang-orang terdekat kita, ini bisa menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Ketika kita mulai mengasihi Tuhan, ada saja Tuhan bangkitkan orang yang kita kasih menstop atau menjuru kita, janganlah ikuti, dan sebagainya. Seperti Ayub, ya, kalau kita baca ketika dia menghadapi banyak musibah dan sebagainya, istrinya, ya, berkata, kenapa kamu tidak mengutuki Allahmu, ya? Kamu demikian sudah takwa dan sebagainya, kok ada musibah ini, ya. Kemudian puji Tuhan, ya, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, dan sebagainya. Jadi semoga saudara-saudari di dalam hubungan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, kita bisa punya daya pembeda, dan kita bisa punya kehidupan seperti di ayat ini, ya. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budiku. Kemudian Tuhan akan memberikan kasih yang berasal daripada Dia, ya. Sehingga kita punya kasih yang tepat terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik, saudara-saudari, di buku yang nanti saudara-saudari baca, kita akan bisa melihat rahasia kehidupan rohani yang sejati, ya. Jadi sebenarnya rahasia kehidupan yang sejati ada pada kehidupan salib. Kita mau menyangkal diri kita, kita mau memikul salib, dalam arti kita izinkan roh itu secara mendalam menerapkan pekerjaan salib dan mematikan hayat jiwa kita, ya. Tadi keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, ya, dunia, kita mau untuk letakkan di hadapan Tuhan, ya. Kemudian tadi mungkin pasangan yang belum percaya Tuhan atau apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan, dan ya Tuhan akhirnya bisa bekerja, ya. Kita mau punya kehidupan yang meninggalkan apa yang kita kasihi selain Tuhan, ya. Kita mau izinkan Tuhan untuk mengarahkan kasih kita, ya. Demikian, ya. Jadi ini moga menjadi doa kita. Baik, kemudian yang perlu kita waspadai sebagai kaum beriman adalah kita menggunakan kekuatan jiwa kita untuk mengasihi Tuhan. Kemudian kita mengasihi diri sendiri, ini hal yang sangat berbahaya, ya. Kemudian kita mengasihi dunia. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 12 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudara-saudari, kita perlu waspada
Kiranya kita mengasihi Tuhan bukan dengan gairah kita, kekuatan jiwa kita sesaat. Kita juga jangan mengasihani diri sendiri, juga mengasihi dunia. Kita boleh berdoa, Tuhan, selamatkan aku dari hal-hal ini ya. Oke. Nah, kemudian sifat orang Kristen yang jiwani adalah dia ingin mengejar banyak hal bagi, oleh, atau menurut dirinya sendiri. Jadi ingin ini itu, tapi dia melakukan ini dan itu berdasarkan dirinya sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan. Hari ini khususnya di masa pandemi ya, kita punya gadget, handphone ya, semuanya bisa ada di sana ya kan. Wah, bisa searching langsung, mau apa saja ada, makanan ya kan, minuman, baju, mainan dan sebagainya bisa ada di sana. Ketika melakukan ini semua, apakah kita melakukannya dari diri sendiri atau kita tenang, kita bertanya dahulu kepada Tuhan ya. Kiranya kita tidak mengejar hal-hal ini bagi, oleh, dan menurut diri sendiri, dan kita mau melibatkan Tuhan ya. Biarkan Tuhan yang memilih dan sebagainya. Jadi orang Kristen yang jiwani pasti memiliki banyak maksud ya, mau ini dan itu, dan dia merdeka dari Allah. Ya, dia hanya mau ini dan itu dan langsung bekerja, tidak bertanya terlebih dahulu kepada Allah. Kemudian orang Kristen yang jiwani perlu berhati-hati sombong dan suka pamer ya. Kalau kita bisa melihat kejatuhan Satan yang melalui kitab Yesaya ya kan, kita bisa melihat Yeskiel, iblis ini punya banyak kehendak ya kan, kehendak menyamai Allah dan Maha Tinggi dan sebagainya, sehingga sombong, kemudian dia memberontak, akhirnya dia jatuh. Nah, kita manusia bisa demikian ya. Kita boleh berdoa, Tuhan jangan biarkan saya sombong, jangan biarkan saya suka pamer ya, kemudian penuh dengan ambisi. Nah, saudara-saudari, bagaimanakah cara yang efektif untuk kita bisa kehilangan hayat jiwa yang seperti tadi ya, yang negatif itu ya. Kita mau belajar, saudara-saudari, tidak mencari simpati dan hiburan manusia. Kadang-kadang kita menghadapi banyak hal ya, kita langsung maunya bicara, beritahu kepada manusia, saya ini baru mengalami ini dan itu dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudari, di melalui buku ini kita bisa melihat yang pertama kita perlu cari simpati yang berasal daripada Allah. Yang perlu kita cari adalah hiburan yang berasal daripada Allah, bukan dari manusia. Kalau misalkan kita baca kembali lagi ya, Ayub, temannya datang ya kan, awalnya mereka diam ya kan, kemudian setelah diam beberapa hari akhirnya mulai berbicara, dan ketika mulai bicara malah saling membagi kutu, mereka tidak banyak berdoa. Saudara-saudari, inilah kalau mencari simpati dan hiburan manusia. Kadang-kadang kita cari teman, orang di sekitar ya, bukannya malah membaik, malah menjadi semakin buruk ya. Kitanya malah disalahi misalkan dan sebagainya. Semoga kita, saudara-saudari, ketahui pertama-tama adalah Allah. Kita boleh serahkan, mohon pimpinan Tuhan, pilihkan mau bagaimana, atau kita boleh berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapa saya bisa cerita masalah ini. Mohon Tuhan tunjukkan ya, siapa yang bisa bersimpati. Kemudian dengan kita banyak bertanya, dengan banyak kita bersekutu dengan Allah,
Saudara-saudari, entah kenapa kita pasti akan beroleh kekuatan yang berasal daripada Allah. Kadang-kadang tidak perlu cari manusia, Allah sendiri yang menyelesaikannya ya. Di apa namanya, saya pernah mengalami banyak hal yang juga sulit ya, nggak tahu harus bagaimana, kemudian banyak berdoa di hadapan Tuhan kan, bahkan berdoa puasa, Tuhan akhirnya menjawab ya kan. Tuhan memberi tenaga kekuatan untuk melewatinya ya. Jadi saudara-saudari, kita perlu bekerja sama dengan Allah di dalam mematikan keinginan daging kita ya. Jadi hari demi hari kita mau bekerja sama dengan Allah, kita mematikan keinginan diri sendiri, kita mau melakukan kehendak Allah. Kemudian kita mau atau kita perlu hidup taat kepada kehendak Allah. Jadi inilah cara paling efektif supaya kita kehilangan hayat jiwa. Nah, saudara-saudari, kemudian di Matius 11 ayat 28 sampai 29, ini ayat yang sangat familiar ya. 28 banyak sering memakai ayat ini untuk mereka yang lebih lesu, yang berbeban berat, perlu datang kepada Tuhan. Namun sangat unik dan sangat aneh ya. Ketika datang kepada Tuhan dengan keletih lesuan kita, dengan beban berat kita, kita mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Setelah itu, di ayat 29, Tuhan berkata, "Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Jadi, selain kita mendapatkan kelegaan, Tuhan memberitahu bahwa segera ketika kita mendapatkan kelegaan, ada pikul gandar yang Tuhan pasang atas hati kita, dan Tuhan ingin kita memikulnya. Dan tatkala kita memikulnya, kita perlu belajar daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari, mungkin ya, inilah pengalaman kita ya. Jadi kita begitu mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena dengan kita mengasihi Tuhan, ketika kita percaya Tuhan pertama kali ya, segala sesuatu itu begitu indah. Kita membaca Alkitab penuh dengan semangat, kita berdoa penuh dengan semangat. Ketika kita banyak berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan banyak mengabulkan dan sebagainya. Namun entah kenapa setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kok rasa-rasa awal-awal percaya Tuhan, mengasihi Tuhan tidak lagi terasa ya. Saya mengikuti Tuhan kok kayaknya baca Alkitab gak ada perasaan apa lagi yang seperti dulu dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi ini, saudara-saudari, kita boleh belajar daripada Tuhan. Tuhan lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita, kalau kita belajar daripada Tuhan, khususnya di bagian ini mengacu kepada emosi ya, kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi saudara-saudari, kita mau hidup oleh iman, yaitu kita tidak hidup berdasarkan perasaan, tidak hidup berdasarkan jiwa emosi kita. Kita mau, karena kita hidup oleh iman, kita beroleh ketenangan. Kita benar-benar belajar daripada Tuhan. Nah, inilah inti yang akan kita bahas di dalam satu minggu ini. Kalau nanti saudara-saudari baca bagian yang ketujuh ya. Nah, saudara-saudari, jadi ciri-ciri kehidupan rohani mereka yang menang terhadap emosinya adalah mereka mendapatkan kepuasan. Kepuasan yang dibahas di sini mengacu kepada kita mendapatkan semua keperluan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan kehendak kita. Misalkan kita mau mobil Ferrari misalkan, atau kita mau dapat rumah yang besar dan sebagainya, itu kan kehendak kita ya. Nah, orang Kristen yang rohani bukan mau mengejar itu semua. Dia percaya apa yang dia dapatkan ini semua sesuai dengan keperluannya dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen yang mencapai titik kepuasan, di mana saya yakin dan percaya semua keperluanku
sudah sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu saya puas. Saya tidak mengejar hal yang melebihi dan sebagainya. Jadi orang Kristen yang rohani, dia menganggap kehendak Allah ini adalah yang terbaik. Jadi dia tidak melihat situasi lingkungan sekitar, dia sadar, dia percaya bahwa apa yang Allah kehendaki, yang Tuhan sudah aturkan dalam kehidupannya, itu pasti yang terbaik. Kemudian tidak menginginkan sesuatu menurut kehendaknya sendiri, dan terus-menerus mempraktekkan memikul salib setiap hari menurut keinginan Allah bagi kita. Jadi ini boleh menjadi doa kita. Baik, selanjutnya, kehidupan rohani ketika kita menggunakan perasaan jiwa, saudara-saudari, kita akan mengalami hal ini ya. Kita merasakan kok kurang ada hadirat Tuhan ya. Saat baca Alkitab, rasanya ini sudah pernah saya baca, sudah tahu, tidak ada perasaan apapun. Saat berdoa dulu bisa berdoa mungkin 1 jam, 2 jam, tapi setelah berangsur-angsur lama-lama, kok saya kehabisan kata-kata ya di dalam doa. Saya malas berdoa. Juga waktu bersidang, waktu beribadah ya, berkumpul bersama dengan kaum saleh, awalnya menggebu-gebu, tapi ketemu itu lagi, orangnya itu lagi, ya akhirnya males datang ke sana ya, dan sebagainya. Ini artinya saudara-saudara kita punya kehidupan rohani yang menggunakan perasaan. Jadi kehidupan rohani, saudara-saudari, itu tidak pernah diatur oleh perasaan. Kehidupan rohani kita seharusnya mengatur perasaan. Jadi ini adalah pernyataan dari saudara kita. Kita juga boleh berdoa, Tuhan, saya mau punya kehidupan rohani yang tidak diatur oleh perasaan saya. Suka atau tidak suka, baik atau buruk, saya tetap mau datang kepada Tuhan, mau baca Alkitab, mau berdoa, mau menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, ya kan? Supaya apa? Supaya ya Tuhan yang berdaulat, supaya saya menempuh kehidupan yang rohani, bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Jadi demikian ya. Kehidupan rohani kita justru harusnya mengatur perasaan kita. Nah, saudara-saudari, kenapa kita melakukan hal-hal yang rohani, namun ada perasaan kok kurang, tidak seperti di awal kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara kita memberitahu kalau kita sudah menang atas daging kita, kanan kita, Tuhan akan menggarap lebih dalam lagi, khususnya jiwa kita. Kita mungkin tidak berbuat salah, namun ada perasaan terhadap ini semua biasa-biasa saja. Sebenarnya perasaan ini Tuhan berikan supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menyadari apa adanya kita, keadaan kondisi kita, itu semua adalah karena kasih dan kemurahan Allah. Kita tidak lebih baik daripada yang lainnya. Hanya karena kasih dan kemurahan Allah lah kita ada hari ini. Masih mengasihi Tuhan, masih bisa membaca Alkitab, masih bisa beribadah, ya. Semua karena kasih dan kemurahan Allah. Kemudian Tuhan sengaja berikan itu supaya kita mengenal diri kita. Begitu kita keluar daripada Allah, ya kita segera rapuh, begitu lemahnya ya, gampang dipengaruhi dan sebagainya. Ya, jadi dan saudara-saudari juga hal itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengenal kebobrokan, kesia-siaan dan kedosaan kita, dan juga membuat kita menjadi rendah hati ya. Jadi biasanya kalau udah punya banyak pengalaman, waktu Flores tamat, Tuhan kabulkan saya ini dan itu, punya hal-hal yang menakjubkan, bisa menjadi sombong. Dan Tuhan sengaja tidak mengabulkan lagi dan sebagainya. Sebenarnya itu semua
adalah untuk membuat kita tidak menjadi sombong, mereka menjadi rendah hati. Nah, saudara-saudari, kehendak Allah terhadap orang Kristen adalah kita bisa melayani dengan setia. Kita bisa bersekutu dengan Dia hari demi hari. Kita bisa bekerja dan berdoa, ya, lagi dan lagi. Kita bisa membaca Alkitab. Dan kita melakukan ini semua, entah penuh perasaan atau tidak memiliki perasaan, kita mau punya kehidupan yang demikian. Ya, jadi kondisi apapun, saudara-saudari, semoga melalui perkestuan kita yang singkat ini, kita bisa melayani dengan setia, terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, bekerja, berdoa, membaca Alkitab. Dan melalui persekutuan kita, saudara kita memberitahu hari ini kehidupan iman itu adalah kehidupan yang melatih tekad kita. Tekad kita ini perlu tekad yang mengikuti wahyu dari Roh itu, ya. Jadi ada organ tekad yang perlu kita latih untuk melakukan pelayanan, untuk bersekutu, bekerja, berdoa, bahkan membaca Alkitab. Kita harus melatih tekad untuk melakukan kehendak Allah ini, ya, hal-hal yang rohani, berdasarkan wahyu dari Roh itu, ya. Nah, saudara-saudari, kalau demikian, kita akan memasuki kehidupan yang tertinggi. Dalam arti hari demi hari sebenarnya kita mengalami itu semua ada supaya kita memasuki kehidupan yang lebih tinggi lagi, setahap demi setahap lagi, ya. Jadi demikian, ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita hidup berdasarkan perasaan, kita akan mudah sekali ditipu oleh si iblis, ya. Saya ingat pengalamannya Martin Luther, ya, ketika dia mengadakan reformasi dan sebagainya. Ada satu cerita ketika dia berdoa, si iblis itu mendakwa dia, kamu ini nggak benar, kamu ini gini 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 gini, ya. Kemudian puji Tuhan, ya, karena Martin Luther tahu, ya, bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman, ya kan. Dia punya doa, dia ketika menghadapi hal itu semua, dia berkata, dia tantang lagi, sebutkanlah semuanya supaya saya bisa menerapkan darah Tuhan untuk memasuk bersih saya dari segala dosa dan kelemahan saya, ya. Jadi kita moga saudara-saudari tidak tertipu oleh si musuh, ya, kemudian mengejar sesuatu yang bukan Allah. Jadi inilah godaan bahaya kalau kita bersandar kepada perasaan kita. Kita merasa ini baik, kita mengejar, ya, tapi bukan Allah. Jadi saudara kita memberitahu, kita mengasihi Tuhan dulu. Kenapa? Karena Tuhan dengan mudahnya mengabulkan permintaan saya, ya. Dan akhirnya pengabulan doa kita itulah yang menjadi sasaran kita, bukan Tuhan, ya. Saya ingat satu lagu, ya, dulu mau berkat, kini mau Tuhan, dulu mau sembuh, kini pemberinya, ya. Jadi saudara-saudari, kita perlu punya satu kehidupan yang tahap lebih maju lagi, ya. Kita bukan mengejar hanya kesembuhan, kita bukan hanya mengejar berkat, kita mau hanya mengejar Allah itu sendiri, ya. Jadi kalau kita hidup berdasarkan perasaan, kita akan mengejar hal-hal di luar Allah itu, nyamaran kita doa dulu, pengabulan doa yang kuat di hadapan tapi bukan diri Allah sendiri. Kita mau maju di dalam Tuhan, kita mau hanya Allah semata, ya. Jadi kemudian saudara-saudari, kalau kita hidup berdasarkan bersandar perasaan, kita hidup dalam manusia lahiriah, maka manusia batiniah kita akan terbelenggu, ya. Nah, baik, saudara-saudari, hari ini kita sebagai orang Kristen, ya, tadi, ya, kita perlu menempuh kehidupan iman, ya. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar yang akan hidup oleh iman. Nah, Galatia 2 ayat 20 memberitahu bahwa hidup yang sekarang kita hidupi ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi saudara-saudari, hari ini
tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita hidup oleh iman. Iman ini sebenarnya ada di dalam anak Allah, ada di dalam Kristus itu sendiri. Jadi hari demi hari kita memang satu sisi kita sadar ya firman Tuhan bahwa dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Satu sisi lagi, saudara-saudari, iman itu ada di dalam Kristus. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia, kita mau hidup di dalam Dia ya. Kemudian dikatakan hidup kita, hidup berdasarkan iman, ini bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi semoga saudara-saudari ini juga bisa menjadi doa kita. Tuhan, aku mau punya kehidupan orang Kristen yang adalah kehidupan oleh iman. Dan aku mau menempuh kehidupan ini di dalam Engkau. Ya, bukan berdasarkan apa yang kelihatan, bukan berdasarkan perasaan saya. Saya mau hidup berdasarkan Tuhan. Jadi saudara-saudari, kehidupan iman itu sangat berbeda, sangat bertentangan dengan kehidupan perasaan. Jadi iman itu tidak tergantung pada perasaan. Iman adalah tergantung pada Allah yang dipercayainya. Jadi saudara-saudari, kita harus percaya kepada Allah. Ya. Kemudian iman bergerak berdasarkan Dia yang dipercayainya. Sedangkan perasaan bergerak berdasarkan apa yang dirasakan. Jadi demikian ya, kita semoga punya kehidupan yang bergerak berdasarkan Dia. Kemanapun kita berada, kita boleh mengundang Tuhan ya untuk hadir, untuk memimpin setiap pergerakan kita ya. Kemudian iman itu adalah memandang kepada Allah. Kalau perasaan memandang pada diri sendiri ya. Jadi kita perlu terus memandang kepada Allah. Ya, saya belakangan ini ketika melayani banyak mahasiswa dalam pandemi ya kan, saya merasa wah, saya kayaknya mungkin karena belum kenal ya, hanya online, kayaknya dicuekin ya kan, tidak digubris ya kan, ajak doa dan sebagainya kok nggak disaut ya, diteleponin nggak diangkat misalkan. Ini sangat melemahkan ya. Tapi puji Tuhan ya, melalui firman Tuhan ketika saya baca ini, saya harus dalam situasi yang demikian memandang kepada Allah, tetap beriman. Dan maka dari itu hari ini ya saya sangat menikmati di Tesalonika ya, dikatakan hari ini sebagai orang Kristen kita menempuh pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan akan pengharapan. Jadi hari demi hari saudara-saudari, mungkin saudara-saudari ketika melayani ada hal-hal yang tidak mengenakan ya kan, ketika menempuh satu kehidupan khususnya selama pandemi ini kok merasa tidak baik dan sebagainya. Jangan pandang itu semua, kita mau memandang kepada Allah. Ibrani mengatakan kita mau memandang kepada Tuhan, menyempurna perintis iman kita ya kan, kita berlari ke arah Dia, kita akhirnya mendapatkan Dia, mendapatkan pertolongan pada waktunya ya kan, dan sebagainya ya. Jadi kita perlu memandang kepada Yesus ya, penyempurna dan pemimpin iman kita. Baik, jadi saudara-saudari, arti menempuh kehidupan iman adalah menempuh kehidupan yang terus maju sambil bersandar Tuhan. Kemudian menempuh kehidupan iman adalah kita melakukan semua kehendak Allah, baik itu nikmat ataupun tidak, kita lakukan. Kemudian kehidupan iman adalah hidup bagi Tuhan, bagi kehendaknya, bagi kepentingannya, dan bagi kerajaannya. Kehidupan iman adalah kehidupan yang ditempuh karena percaya kepada Allah dalam segala macam hubungan. Tidak peduli kondisi masalah yang kita dapatkan, kita tetap percaya kepadanya, mengasihinya, dan bersandar kepadanya. Jadi semoga saudara-saudari kita demikian ya. Baik. Nah, kehidupan sebagai orang Kristen harus berjalan menurut Roh,
menangkal hidup oleh perasaan. Kita hidup oleh tekad yang diperbarui, rela dan bersedia melakukan kehendak Allah. Kita mau menunaikan kewajiban kita sebagai manusia, melakukan pekerjaan Allah, memerangi musuhnya. Jadi kehidupan iman ini tenang bukan berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita. Kita mau menunaikannya dan kita melakukan pekerjaan Allah, memerangi musuh dan akhirnya saudara-saudari kita mendapatkan perhatian, ya, tenang di hadapan Tuhan. Oke, saya rasa demikian sharing dari saya. Mari saudara-saudari kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita kenal kita ini, semoga kita punya pengalaman terhadap kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Kau telah menyertai persekutuan kami malam hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan menempuh kehidupan orang Kristen yang hanya berdasarkan perasaan kami. Kami sadar Tuhan, perasaan kami seringkali berubah-ubah, emosi kami labil, bisa naik, bisa turun. Tuhan, terus latih kami punya kehidupan yang membawa emosi kami di atas salib. Kami mau oleh Roh Kudus-Mu, Kau bekerja beroperasi dengan kuat di dalam setiap kami. Jadikanlah kami orang Kristen yang hidup oleh iman, hidup yang sepenuhnya bersandar kepada Dikau. Hari demi hari kami mau mencari perkenan-Mu, mencari kehendak-Mu, dan hanya mencari Dikau saja Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini. Oh, biarlah kami tetap kuat, stabil di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami, apa yang kami lakukan dan kerjakan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Saudara Irfan untuk presentasi baru saja ya. Saudari, saya buka ruang pertanyaan bagi setiap saudari yang ingin bertanya ataupun singkat juga boleh. Kita ada waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit untuk tanya jawab. Oke, sambil mempersiapkan pertanyaan, ini ada satu yang chat pribadi kepada saya ya. Saya bacakan. Bagaimanakah yang ditujukan Saudara Irfan ya? Bagaimanakah kita dapat tidak percaya kepada perasaan kita? Jadi, bagaimana caranya kita tidak percaya pada perasaan kita? Karena mungkin pemberitaan yang sebelumnya ya, di minggu-minggu yang lalu kita ada bahas mengenai pengurapan, dan pengurapan. Ya. Kemudian bagaimana kita tidak percaya pada perasaan? Apakah ada perbedaan di sini? Oke, baik ya. Jadi dalam pengalaman ya, kalau misalkan kita tidak mau berdasarkan perasaan, ya kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sebagai contoh ya, misalkan 1 Yohanes ya, kita Allah perkataannya gini ya, Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah firman Tuhan. Ya, seringkali si iblis itu mendakwa, memberitahu, wah kamu ini masih berdosa, dosa itu lagi, ngapain mengaku dosa dan sebagainya. Nah, ini adalah perasaan dari tipuan si jahat, si musuh. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita merasa saya masih berdosa, akhirnya tidak mau melayani, ya kan? Demikian ya. Jadi ini adalah perasaan. Nah, untuk bisa menang terhadap perasaan itu bagaimana kita percaya pada firman Tuhan. Tuhan berkata, Dia setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, ya kan? Dia setia dan adil. Artinya hari demi hari, entah kita mau dosa apapun, kita boleh datang kepada Dia, kita boleh mengaku dosa kita, dan kita akan mengalami Dia. Jadi kepercayaan kita, perasaan yang ditundukkan oleh Roh itu, ya kan,
itu berasal daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, ya kita mau memegangnya gitu ya. Nah, demikian. Amin. Mungkin yang lain boleh juga kalau mau menambahkannya. Ada saudara Kenny, terus mau saya saudara Hudson ya. Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit, saudari. Pertama saya mau revisi dulu. Mungkin pertanyaannya tidak terlalu cocok ya kalau dikatakan bagaimana kita dapat tidak percaya pada perasaannya. Karena kalau kita tidak percaya pada perasaan, kita bisa jadi manusia tidak punya perasaan, ya kan? Tetapi yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita bisa tahu perasaan itu adalah perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi saya rasa pertanyaan ini lebih relevan. Ya. Saya sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan menciptakan manusia punya jiwa. Bagian dari jiwa manusia salah satunya adalah emosi. Artinya Tuhan sendiri menciptakan manusia punya perasaan. Tetapi perasaan manusia yang jatuh di dalam dosa telah dicemari, ya, telah dirusaki, telah dihancurkan oleh si jahat. Sehingga perasaan manusia itu kalau tidak melalui salib, perasaan itu akan menjadi perasaan yang menentang kehendak Allah. Saya ambil contoh, saudara. Terhadap seorang muda, ya, tentu punya perasaan yang kaya, ya kan? Maka dia mencintai segala sesuatu, mungkin hobinya. Ya, ketika disuruh perlu membaca Alkitab, maka sulit bagi dia untuk mencintai Alkitab itu. Ya, ini hal yang terjadi lumrah. Ya, terhadap hal-hal rohani, perasaan kita itu sering naik turun. Ya, tapi terhadap hal-hal yang duniawi, perasaan kita bisa terus naik. Sehingga maka hari ini yang kita perlu tahu adalah bahwa bagaimana perasaan kita ini menjadi perasaan yang disesuaikan, yang diselaraskan dengan kehendak Allah. Jadi bukan bagaimana kita dapat tidak percaya pada perasaan, bukan. Ya, justru kita perlu melatih perasaan kita sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Oke. Ini karena kebetulan Saudara Moses ada chat ke saya pertanyaan kedua ya. Ya mungkin Saudara Moses boleh bacakan dulu, saya akan lanjutkan jawabannya gitu. Ya, perbedaan perasaan dengan intuisi. Ya, apa perbedaan perasaan dengan intuisi? Nanti sekaligus ini juga ada pertanyaan yang baik. Saat apa itu bahaya hidup bersandar pada perasaan? Karena wanita identik memakai perasaan. Apakah itu sebenarnya berbeda? Oke, mungkin nanti juga bisa sekalian dijawab. Baik. Saya ambil satu kasus ya di dalam Alkitab. Jadi saya rasa kasus yang paling cocok adalah kita melihat kasus di dalam Alkitab ya. Saudari, kalau Anda di rumah ada Alkitab, Anda boleh buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Di sana dikatakan pada ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini kebetulan pas nih dengan 3 pertanyaan ya. Di dalam kitab Filipi, Paulus waktu itu menemukan ada masalah di gereja Filipi. Yaitu ada 2 saudari yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka ada di dalam gereja. Mereka melayani, tetapi mereka berbeda pendapat. Mereka terjadi keributan.
hanya karena beda perasaan, hanya karena beda pendapat. Ya, padahal dua-duanya adalah orang yang melayani, orang yang memperhatikan orang yang sangat terpandang di dalam gereja. Karena itu, maka Paulus berkata kepada mereka di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi, Paulus mengajarkan pada kita bahwa kita tidak cukup hanya punya perasaan yang mengasihi Tuhan, karena mengasihi Tuhan itu bisa juga kita dengan mengasihi dengan alamiah kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita perlu memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena perasaan manusia sudah jatuh, maka perasaan manusia perlu diselaraskan dengan perasaan Tuhan. Jadi hari ini, bagaimana sebagai seorang perempuan? Tentu perempuan sangat aktif di dalam perasaannya, sangat baik. Ya, tapi perasaan itu adalah jauh lebih baik kalau perasaan itu adalah perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saya boleh bersaksi, ya, istri saya tentu adalah lebih punya perasaan daripada saya. Nah, tetapi karena dia adalah orang yang belajar menaruh perasaan dalam Kristus Yesus, berkali-kali perasaannya itu justru menyelamatkan saya. Perasaannya itu menjadi intuisi buat saya. Kadang-kadang di dalam pelayanan saya bisa down, kadang-kadang di dalam pelayanan saya bisa menyerah, ya kan? Saya rasa setiap orang di masa pandemi ini bisa punya perasaan up and down. Ya, kita bisa punya perasaan yang down seketika, bisa ada naik lagi, down lagi, dan naik lagi. Tetapi seringkali, ya, istri saya mengungkapkan perasaannya. Tapi karena perasaan itu adalah perasaan yang dia bawa di depan doa. Perasaan dia dibawa di depan Tuhan. Perasaan itu justru menjadi perasaan yang menyelamatkan saya. Menguatkan saya kembali. Membawa saya kembali justru menyelamatkan perasaan saya yang down. Jadi saudara Anda lihat, masalahnya bukan perasaan itu salah atau tidak. Masalahnya adalah perasaan ini kita bawa nggak di dalam doa. Perasaan ini kita bawa nggak melewati salib Kristus. Perasaan ini kita dibawa nggak dengan standarisasi dengan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan intuisi. Jadi saya pikir, saya jelaskan sedikit dulu, karena ke belakang nanti kita akan bahas khusus satu topik mengenai intuisi. Jadi kalau dibahas sekarang kurang seru nanti ya. Amin. Ya, harus terus menantikan dan berjaga-jaga ya bersama tadi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena ini makin banyak yang masuk. Kali ini Saudara Hansen bisa bantu menjawab. Ya, ada pertanyaan. Saudara, mohon dijelaskan apakah benar hati manusia adalah pintu masuk antara pikiran dan roh? Bila benar, mohon dijelaskan fungsi hati manusia sebagai pintu masuk ini. Dan kita perlu memiliki hati yang bagaimana agar kita bisa masuk ke kehidupan rohani, bukan kehidupan perasaan. Puji Tuhan. Silakan, Saudara Hansen. Amin. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa hati manusia ini memang adalah satu pintu ya, untuk supaya kita bisa menerima diri Allah ya, pimpinan Allah ya. Jadi hati manusia adalah pintu masuk antara pikiran dan roh ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari Matius pasal 5 ayat 8 ya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, yang bahasa aslinya adalah murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ketika hati kita murni, ya, murni ini artinya memandang pada Tuhan, mendambakan Tuhan, maka ya kita dapat menerima segala berkat ya yang Allah sediakan bagi kita. Ya. Jadi hati kita perlu terus memandang kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan, pimpinan Tuhan bisa masuk ke dalam diri kita ya, dari roh meresapi pikiran kita, emosi kita dan tekad kita. Nah, memang di dalam pengalaman tentu seringkali kita hati ini banyak selubung ya. Karena itulah ada 2 Korintus pasal 3 ayat 16, kita perlu menjadi orang yang senantiasa berbalik kepada Tuhan.
senantiasa berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripada kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ada yang mau menambahkan dari saudara? Jika tidak, saya lanjut berikutnya. Ya, ini ada satu pertanyaan, mungkin saudara Irfan ya bisa bantu menjawab. Waktu kita kurang 4 menit lagi, ya, kemudian akan ada pengumuman dari saudara Hansen. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. Saat kita menghadapi masalah, kita beriman kepada Allah, bukan tergantung pada perasaan. Tetapi bolehkah kita memutuskan saat kita mau memutuskan sesuatu, kita mohon tanda dari Tuhan, tanda dari Dia. Silakan, saudara Irfan. Ya, baik. Ini juga termasuk dulu ya pertanyaan saya dahulu ketika saya memutuskan melayani Tuhan atau tidak, gitu ya. Saya kan sempat membaca kitab mengenai Gideon ya. Gideon, Tuhan, kalau kau benar-benar pakai saya, coba kasih tanda, ya kan? Ada ladang, kemudian dia taruh kulit di sana, coba kau buat kering, terus coba kau buat basah. Jadi dia minta tanda 2 kali ya. Nggak percaya pada yang pertama, Tuhan sudah kabulkan, dia ubah lagi yang kedua ya. Mungkin pertanyaan ini juga bisa kita alami ya, ketika kita mau memilih, kita mau bagaimana minta tanda daripada Tuhan. Tetapi hasilnya apa? Kalau kita meminta tanda, ada pertanyaan tanda pertama, akhirnya masih belum percaya, minta tanda lagi yang kedua, lalu berterus-terusan demikian ya. Jadi ini sekali lagi menurut saya sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal ya, bahwa yang adalah ya dan amin itu selalu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi banyak hal, kita harus sadu itu semua apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya, jadi perasaan kita tadi kan saya sempat sharing ya, perasaan ini harus dibawa ke atas salib, ya kan? Kemudian melalui atau oleh Roh itu. Jadi tadi saudara Kenny juga sempat singgung ya, bahwa perasaan kita ini harusnya menjadi perasaan Kristus. Kalau misalkan saya baca bahasa Inggrisnya sangat baik ya, ada feeling, ada juga sense. Jadi kalau manusia penuh dengan alamiah, dia penuh dengan feelingnya up and down dan sebagainya. Tetapi begitu dia satu dengan Roh, punya kesadaran rohani, jadi ada sense, ada perasaan, maka tadi katakan ada intuisi. Allah sebenarnya berkenan terhadap ini. Kemudian Allah memberikan kedamaian ya ketika kita memilih itu. Jadi tadi hasil akhir ketika kita hidup oleh iman, ada ketenangan, ada kedamaian, kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan ya. Jadi hari demi hari kita kiranya punya pengalaman ini ya. Jadi kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, ya kan? Jadi Anda boleh memutuskan berdasarkan perasaan atau sense, ya, kesadaran di dalam diri Anda. Ini baik tidak seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak ya. Jadi banyak berdoa, ya, doa mohon Tuhan pimpin, berikan kesadaran ini kepada kita. Ini memang adalah yang seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Ya, saya bersaksi saudara-saudari, waktu itu adik saya sempat tanya sama saya ya, kok saya ini ada yang tarik saya kerja, ya kan? Dia bertanya, waktu itu dia sebenarnya punya jabatan yang cukup tinggi ya pekerjaannya. Jadi dia masih awal-awal itu dia sudah jadi kepala cabang satu bank, ya kan? Tapi tiba-tiba ada yang menarik dia untuk bekerja seturut dengan bidangnya dia teknik industri. Terus dia tanya sama saya, mana yang harus saya pilih, ya kan? Yang masih di sini sekarang, yang sudah cukup aman, nyaman, jadi direktur, atau
ikut yang baru ini ya. Yang baru ini gajinya lebih rendah dan sebagainya. Apa yang saya lakukan kerjakan? Saya katakan, kamu doa saja. Kamu minta Tuhan pilihkan yang terbaik untuk Tuhan, ya, bukan untuk diri sendiri. Jadi ketika kita berdoa, ya kan, saya berdoa dengan dia, akhirnya Tuhan pilihnya beralih ya, walaupun rendah dan sebagainya, Tuhan kasih kenyamanan, kedamaian untuk memilih ini. Yang puji Tuhan, dia beralih dan sampai sekarang dia cukup berhasil ya dan sebagainya. Jadi saudara-saudari kita boleh berlatih demikian ya, berdoa, mohon Tuhan berikan kesadaran untuk saya ya. Hari ini mungkin karena kita pertumbuhan rohani kita tidak begitu baik di hadapan Tuhan, kesadaran kita mungkin hanya sesaat saja sebagainya. Saudara kita mengatakan demikian. Ada pelajaran bagi kita yang penting, yang pasti baru di dalam Tuhan, yaitu kita berjalan oleh iman, kemudian ada menjalaninya, jalanilah dengan iman. Kalaupun ketika kita memilih itu kita salah dan kita diterangi oleh Tuhan, saya jalan lagi dengan iman. Ya, jadi demikian. Semoga bisa membantu ya. Sekian dari saya. Amin. Puji Tuhan. Ya, rupanya sangat luas ya, dan juga waktu kita sungguh sangat terbatas. Kalau mohon maaf ada beberapa pertanyaan terpaksa kami jawab via grup WA saja. Nanti Anda juga bisa menyimaknya. Baik, karena waktu saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dulu kepada saudara-saudari yang baru bergabung di dalam Bible Study Truth and Life. Jadi saya mengundang Anda di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga bisa bergabung. Juga Anda bisa mendaftarkan diri ya ke link yang nanti akan bisa Anda dapatkan untuk bisa masuk ke kelompok-kelompok kecil ya di dalam Bible Study ini. Oke, untuk menutup dan juga pengumuman saya serahkan kepada Saudara Hansen. Ada pengumuman yang sangat penting khususnya untuk anak-anak Anda. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih saudara-saudari untuk atensinya sampai di akhir ya. Kita sangat bersukacita karena bisa melayani saudara-saudari di dalam wadah Bible Study Truth and Life setiap hari Rabu. Tapi kami juga melihat saudara-saudari bahwa bukan hanya saudara-saudari sekalian yang memerlukan firman Tuhan yang terbuka, ya, bahkan firman Tuhan yang terwahyukan, tetapi juga anak-anak muda. Ya, karena itu kami di sini mengumumkan dan juga turut mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak remaja maupun anak yang sudah mahasiswa ya atau pemuda untuk mengikuti program Bibles for Indonesia. Ya, jadi ini adalah program untuk membagikan Alkitab versi pemulihan secara gratis ya, tetapi tentunya dengan diawali dengan beberapa pertemuan ya, mendampingi Anda, mendampingi anak-anak Anda ya. Sekali lagi untuk remaja itu adalah di rentan usia kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMA ya, SMA atau SMK. Sedangkan yang Bible for Youth ya, yaitu melayani untuk yang di usia pemuda mahasiswa ya. Jadi saudara-saudari, semoga berkat dari firman Tuhan yang terbuka, firman Tuhan yang terwahyukan ya, menerangi, memimpin kita agar kita boleh hidup oleh iman, bukan oleh perasaan kita yang naik turun, bisa juga dialami oleh anak-anak muda di tengah-tengah kita ya, para remaja, para mahasiswa. Karena itu berikut ini adalah link pendaftarannya.
saudari bisa melihat ya. Di sini untuk yang remaja, Anda bisa mengklik ya tautan ini, nanti akan dibagikan di WA group ya, yaitu bit.ly/join BFS ya. Ini untuk remaja. Lalu untuk pemuda mahasiswa adalah di www.kefas.id ya. Semoga berkat yang melimpah ini bisa dinikmati oleh orang-orang muda di tengah-tengah kita. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Saudara Moses. Amin. Ya, baik saudari Tuhan, kita sudah sampai di penghujung Bible Study ini. Sekali lagi kami mengingatkan, ya, hari Minggu nanti ada pukul 1 siang, ada seri perkataan sehat, Anda juga bisa bergabung hari Minggu pukul 1 siang. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil, nanti untuk info lebih detail, Anda bisa bertanya pada admin dari Bible Study ini. Tuhan Yesus memberkati saudari, sampai berjumpa di hari Minggu ataupun minggu depan. Saudari bisa membuka mikrofon jika ingin ya saling menyampaikan. Halo, shalom, selamat malam. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo Pak Johan. Ya, kalau begini. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih banyak. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, senang berjumpa Terima sama kasih. saudari Sampai yang baru ketemu bergabung. minggu depan. Ya, puji amin. Tuhan. Amin.